Ayus pagi masih menemani Anda bersama dengan saya Camar Hendra dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, seekor babi hutan masuk ke dalam rumah Ketua DPRD Kuningan, Jawa Barat. Ya, masuknya seekor babi hutan yang diduga kelaparan ini terekam CCTV yang terpasang di dalam rumah. Seekor babi hutan masuk ke dalam rumah Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rahdi, di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat. Kejadian terekam CCTV yang terpasang di dalam rumah itu membuat heboh seisi rumah. Awalnya terdengar adanya teriakan dari supir di garasi, disertai beberapa penghuni yang mulai berlarian dan berteriak. Melihat seekor babi hutan masuk dengan cepat ke garasi, sejumlah orang berhamburan karena khawatir terkena seruduk. Babi yang cukup agresif itu dengan perlengkapan seadanya dan selang beberapa saat akhirnya binatang yang dipastikan bukan jadi-jadian tersebut berhasil diringkus menggunakan karpet. Agar tidak lepas lagi, mereka pun mengikatnya dengan tali tambang. Kurang lebih 10-15 menit. 15 menit. Tapi ada kerusakan material nggak? Kalau kerusakan alhamdulillah nggak ada. Ini kan pinggir jalan nih, Bang. Ya. Ini kira-kira datang dari mana ya? Ya, kalau menurut saya paling datang dari bukit sih, dari hutan. Oh, dekat dengan hutan ya. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, hewan itu datang dari perbukitan yang letaknya tidak jauh dari kediamannya. Meskipun aksi dari hewan yang dikenal memiliki moncong ini tergolong agresif, beruntung tidak ada kerusakan material atas insiden tersebut. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Safari politik dilakukan PLT Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungannya, Mardiono diminta oleh Tuan Guru NTB untuk terus menjaga kondusivitas jelang pemilu 2024. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono diminta untuk terus menjaga kondusivitas jelang pesta demokrasi atau pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Tuan Guru Syamsul Rijal Najmudin selaku pimpinan Ponpes Darul Muhajirin Praya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat usai keduanya bertemu dalam kegiatan Maulid Nabi. Dalam pertemuan itu keduanya berdiskusi banyak hal mulai dari soal bonus demografi hingga masalah kebangsaan. Selain bersilaturahmi dan menghadiri kegiatan Maulid Nabi, Mardiono juga berziarah ke makam pendiri Ponpes Tuan Guru Muhammad Najmudin Makmun. Tuan Guru dan saya banyak mendapatkan nasihat ya untuk persoalan-persoalan kebangsaan. Alhamdulillah, dan insya Allah itu akan jadikan bekal dalam kajian-kajian saya dalam menjalankan tugas kenegaraan. Dan di dalam tugas politik juga sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Guru, bahwa kita sebagai seorang pemimpin harus menciptakan kesejukan, ya, kedamaian dan mempersatukan umat. Dalam safari politik di Nusa Tenggara Barat, Mardiono bersama kader P3 juga menghadiri peringatan Haul TGH Lalu Muhammad Nuh yang ke-12 sekaligus Harla Yayasan Ponpes Kutwatu Sohilin ke-30 di Lombok Timur. Mardiono meminta para kader di NTB untuk terus bersama umat dan rakyat menyampaikan program kerja serta mengajak seluruh rakyat menjalankan pesta demokrasi dengan sukaria. Mardiono menegaskan bahwa partai berlambang Ka'bah akan terus amanah dan istiqomah menjaga kepercayaan rakyat. Pada kesempatan ini Mardiono juga memberikan bantuan untuk renovasi Ponpes sebagai bentuk nyata kepedulian partainya. Pemirsa, Saiful Mujadi Research and Consulting atau SMRC gelar survei di Jawa Timur. Hasilnya, Ganjar Pranowo jika dipasangkan oleh Mahfud MD ataupun Ridwan Kamil tetap mengungguli pasangan lainnya. Dalam survei nasional SMRC yang digelar 20 hingga 22 September 2023 via telepon, khusus di Jawa Timur, Ganjar Pranowo selalu unggul dalam beberapa simulasi baik dipasangkan dengan Mahfud MD maupun Ridwan Kamil. Walau Anies Muhaimin telah deklarasi lebih awal, namun dukungan pada pasangan ini di Jawa Timur belum berkembang. Pada simulasi pasangan Ganjar dan Mahfud mendapat suara hingga 45%.
Sementara Prabowo Erik 28% dan Anies Muhaimin 12%. Sementara jika Ganjar dipasangkan dengan Ridwan Kamil mendapatkan 47%. Sedangkan Prabowo Erik 24% dan Anies Muhaimin 14%. Teka-teki tentang sosok pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 masih penuh spekulasi meskipun tanggal pendaftaran capres tersisa 3 minggu lagi. Sementara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo menepis isu peleburan dua poros yang bergulir di ruang-ruang publik. Tiga minggu menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi calon pendamping Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Dua nama yang paling santer disebut akan mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Mahfud MD. Namun Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Arsyad Rashid menepis kabar tersebut dan mengaku belum mendapatkan informasi itu. Arsyad menegaskan tim pemenangan konsisten mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden, yang artinya isu peleburan poros antara Ganjar dan Prabowo nyaris nihil. Isunya nggak ada buat kita, makanya bilang wah ada isu ginian ya. Jadi nggak pernah ada itu. Jadi yang jelas adalah Ganjar presiden. Itu. Jadi kalau tadi nggak ada pembahasan karena emang apa yang mau dibahas kan tidak ada pembahasan itu. Isu peleburan dua poros juga ditepis oleh Partai Persatuan Pembangunan. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen P3 Anwar Tomafi. Tidak ada pembahasan sama sekali terkait dengan kemungkinan atau rumor-rumor yang berkembang terkait misalnya bergabungnya ya koalisi kerjasama antara capres Pak Prabowo dan juga capres Pak Ganjar Pranowo. Tadi tidak ada pembahasan terkait itu. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap sosok pendamping Ganjar telah diputuskan dan hanya tinggal menunggu tanggal pengumuman. Ya, pemirsa, para buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional di Kabupaten Bandung, Jawa Barat siap memenangkan Ganjar Pranowo Presiden Buruh Indonesia. Ketua Umum Ganjaran Buruh Berjuang atau GBB, Lukman Hakim mengatakan kesiapannya dalam menatap pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut dikatakannya dalam pengukuhan dan juga pembekalan struktur pemenangan 15 perusahaan berbasis Serikat Pekerja Nasional atau SPN di kantor DPC SPN Majalaya. Dalam konsolidasi di sejumlah perusahaan, Lukman menyebut sejumlah tawaran dalam meraih dukungan seperti memberikan jaminan sosial atas kesejahteraan buruh dan juga membentuk Komisi Nasional Hubungan Internasional. Hal tersebut mendapatkan respon positif dari sejumlah perusahaan. Dan hari ini kita melakukan pengukuhan dan pembekalan dalam rangka untuk menguatkan konsolidasi dan juga perluasan dukungan Pak Ganjar di perusahaan-perusahaan. Nah, hari ini kami mengukuhkan dan memberikan pembekalan ke 15 struktur basis SPN ya di Bandung Barat ini untuk menjangkau 1.500-an perusahaan yang ada di sini dan Relawan Baca Pres Ganjar Pranowo mengadakan aksi sosial memberikan sejumlah bantuan untuk masyarakat di sejumlah daerah. Bantuan yang diberikan diantaranya adalah peralatan bengkel kapal bagi nelayan hingga pembangunan sumur bor dan pembersihan air bersih gratis. Relawan Kiai Muda Ganjar melakukan kegiatan kemanusiaan berupa pembangunan sumur bor dan pembersihan air bersih gratis untuk warga di Desa Butoh, Bojonegoro, Jawa Timur. Diharapkan sekitar 400 keluarga di Desa Botoh bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, mulai dari konsumsi, sanitasi, hingga keperluan minum ternak. Relawan nelayan Balat Ganjar memberikan bantuan peralatan bengkel kapal bagi para pelaut di Dusun Sukamenak, Desa Cimanuk, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Peralatan bengkel yang diberikan berupa kompresor listrik, mesin listrik, dan bor listrik untuk membuat bengkel di wilayah itu kembali dapat beroperasi. Relawan Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar mendukung turnamen voli putri Ciberem Cup ke-5 2023 yang berlangsung di lapangan Kampung Ciberem di Desa Carita, Pandeglang, Banten.
Dukungan dalam bentuk bantuan peralatan olahraga berupa penyediaan bola voli dan net di perhelatan turnamen ini. Relawan Orang Muda Ganjar berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti asuhan Kasih Nusantara di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Sebagai upaya mengurangi pengeluaran pembayaran listrik, diberikan bantuan berupa genset untuk kebutuhan penghasilan panti asuhan Kasih Nusantara, yakni tambak udang. Relawan Ganjar Millennial Center menggelar pelatihan pembibitan ikan tawar kepada kaum muda di Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Praktik berupa pelepasan ratusan bibit dan pemberian pakan ikan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Relawan Tuan Guru Ganjar menggelar edukasi bertajuk tinjauan psikologis dan medis terkait pelaksanaan puasa Senin dan Kamis di Kecamatan Medan Tebung, Medan, Sumatera Utara. Kepada jamaah Majelis Taklim Al-Ghofar dijelaskan bahwa puasa menjadi media yang tepat untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan psikologis hingga mampu mengurangi stres. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat kecil, bakal calon legislatif Partai Perindo kembali menggelar bakti sosial dengan membagikan 400 liter minyak goreng secara door-to-door dan sosialisasi KTA berasuransi di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Bentuk keprihatinan terhadap warga, Bacalek Partai Perindo juga membantu renovasi rumah warga yang sudah mengalami kerusakan. Dengan penuh semangat, kader pengurus dan Bacalek Partai Perindo melaksanakan bakti sosial dan sosialisasi KTA berasuransi Partai Perindo di Depok, Jawa Barat. Kali ini Bacalek dan kader Partai Perindo membagikan 400 liter minyak goreng untuk warga Pancoran Mas, sekaligus memberikan air bersih untuk warga Rangkapan Jaya yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kita kembali berusukan sambil mensosialisasikan KTA asuransi Partai Perindo di RT 1, RT 5, RW 12 Kampung Mangga. Bantuan air bersih untuk sumur bor ya di RW 13 Rangkapan Jaya Baru. Ada ratusan rumah warga itu yang kekeringan dan memang butuh air bersih ya, karena memang sumur-sumur mereka itu udah kering karena musim kemarau. Pembagian KTA terus kita berjalan, sudah diberikan oleh dari pusat DPR-nya. Terus kita door to door ke bawah, berbagi kepada masyarakat, bukan omong besar atau hanya wacana yang dilakukan oleh Partai Perindo, tapi kita membuktikan bahwa Perindo peduli akan masyarakat. Sementara itu, Andri Ningsi warga RT 1 RW 2 Depok Jaya Pancoran Mas Kota Depok merasa beruntung mendapat bantuan bedah rumah dari Bacalek Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil 1 Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina dan DPD Partai Perindo Kota Depok. Saya berharap sekali Partai Perindo tetap lebih maju lagi daripada sekarang, pokoknya lebih baik lagi daripada sekarang, lebih baik menyentuh masyarakat ya Bu? Iya, karena saya tahu Partai Perindo, saya tahu sebenarnya memang mau membantu rakyat. Bacalek Partai Perindo Rere Tati Sri Hardina juga membagikan 300 liter minyak goreng serta menyerahkan KTA Partai Perindo berasuransi kepada warga Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo semakin masif mensosialisasikan manfaat kartu tanda anggota atau KTA berasuransi di berbagai wilayah. KTA berasuransi Partai Perindo memiliki berbagai manfaat yang dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang memiliki kartu tersebut. Ratusan warga di wilayah Cikempong, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor menerima kartu tanda anggota atau KTA berasuransi Partai Perindo. Kegiatan ini diinisiasi oleh Bacalek DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Barat 5 Tamas Satria Langkun, yang diwakili oleh sejumlah Bacalek Partai Perindo dari Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. Saat ini alhamdulillah sudah berjalan sekitar 2.000-an atau 4.000 lah yang teraktivasi, yang sifatnya bahwa semoga kartu berasuransi ini bermanfaat kepada warga masyarakat yang menerimanya. Bermanfaat kartu sehat ini sejumlah hampir lebih dari 200 kakak ya. Makanya mudah-mudahan
kartu asuransi ini bermanfaat bagi warga. Sosialisasi KTA berasuransi Partai Perindo juga dilakukan oleh Ketua DPP Partai Perindo bidang hukum internal, yang juga Bacalek DPR RI Dapil Jawa Timur 5 Kristoporus Taufik, di sela-sela acara kesenian Bantengan Putra Ledok di Kecamatan Kedung Kandang, Kabupaten Malang. Ya, kita juga bagikan karena mereka semua juga tergabung sebagai anggota dari Perindo, jadi kita tadi juga menjelaskan dan membagikan lagi beberapa KTA yang memang sudah sebagian besar sudah dipegang oleh mereka juga. Tak ketinggalan, Kristoporus juga mengapresiasi gelaran acara seni budaya yang digelar oleh komunitas anak-anak muda di Kabupaten Malang ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, upaya menggelorakan semangat wirausaha, program pelatihan untuk membuka peluang usaha baru diadakan di Jombang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, Jombang yang terkenal sebagai pusat produksi tahu yang produktif, kini sedang bersemangat menjelajahi peluang bisnis baru, yaitu sabun cuci piring sebagai pengembangan variasi dalam industri UMKM. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari UMKM Sahabat Sandiaga Uno Jombang yang berkomitmen untuk memajukan kewirausahaan lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Tingginya tingkat partisipasi dalam pelatihan ini menunjukkan semangat masyarakat Jombang untuk mengembangkan bisnis baru. Sementara di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, UMKM Sahabat Sandi Uno Makassar bersama R2 Indonesia membantu akses pemasaran produk UMKM lewat Goa Local Market. Puluhan pegiat ekonomi kreatif difasilitasi booth, pelatihan hingga perizinan usaha gratis. Berbagai produk yang dijajakan maksud kami dalam pameran UMKM ini mulai dari kuliner, fashion, dan kerajinan tangan rakyat berlangsung hingga dengan 1 Oktober 2023. Jalan sendiri. Pemirsa, lebih dari 30 ahli kecantikan dan perawatan kulit mengikuti Beauty Science Fest 2023 yang berlangsung selama 4 hari di Jakarta. Beauty Science Fest 2023 menyajikan kolaborasi antara kecantikan dan sains yang dapat menghasilkan high performance product untuk menjawab kebutuhan konsumen yang beragam. Grup perusahaan asal Indonesia, Paragon Corp, menggelar Beauty Science Fest 2023 pada 27 September hingga 1 Oktober 2023 di Laguna Atrium Central Park Mall, Jakarta. Beauty Science Fest 2023 merupakan perpaduan kecantikan dan teknologi, menghadirkan lebih dari 30 beauty dan skincare experts, salah satunya Wardah. Sehingga pengunjung dapat berkonsultasi terkait make up, skincare, dan personal care yang tepat langsung dari ahlinya. Paragon Corp juga mengajak kreator dan afiliator yang berasal dari industri kecantikan serta berpartisipasi dalam program Paragon Creator Hub yang menjadi partner keterampilan dalam sains dalam dunia kecantikan. Oke, jadi Beauty Science Fest 2023 ini adalah suatu acara perdana, jadi Beauty and Science Festival pertama di Indonesia, di mana kita menggabungkan konsep beauty dengan sains dan teknologi menjadi suatu acara yang dikemas modern dan menarik gitu. Jadi di sini kita bisa menemukan experience dan edukasi sebagai wujud komitmen Paragon Corp sebagai market leader di kategori beauty gitu ya. Dimana Paragon tuh selalu komit untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang terdepan, inovasi produk beauty berbasis sains dan teknologi. Jadi eventnya seru banget, terus habis itu di sini banyak banget kita bisa explore lagi gitu. Kayak hal-hal tentang skincare gitu juga. Aku udah cobain coba-coba kayak teksturnya foam, terus habis itu kayak coba bikin onset-nya gitu, kayak foundation yang sesuai sama kulit kita langsung kayak gitu. Seru banget dan kayaknya tiap orang harus cobain nih acara sih kayak gitu.
Selanjutnya, Paragon Corp menyelenggarakan Beauty Science Event pertama yang dimana pengunjung dapat melihat dan merasakan secara langsung proses beauty dan personal care berbasis sains dan teknologi terkini. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka melestarikan satwa langka yang hampir punah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama PLN Indonesia Power ini melepas liarkan satwa langka yang dilindungi. Kedua jenis satwa dilindungi, yakni elang Jawa dan juga elang ular bido, dilepas liarkan di Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama PLN Indonesia Power melepas liarkan dua satwa yang dilindungi, yakni elang Jawa dan elang ular bido yang hampir punah. Dengan melepas liarkan elang di habitat aslinya diharapkan dapat menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ini adalah penting juga dilaksanakan oleh teman-teman di PLN Indonesia Power karena ingin menunjukkan bahwa selain concern terhadap lingkungan, terhadap keanekaragaman hayati, juga menunjukkan bahwa di lingkungan sekitar Indonesia Power ini masih ada hutan, masih dijaga kelestariannya yang juga penting untuk produksi gas bumi. Saya kira teman-teman di sini sudah terbiasa setiap tahun kita bekerja sama dengan warga untuk selalu menghijaukan kawasan yang ada di lingkungan sekitar pembangkit dengan menanam pohon dan juga sisa-sisa kayu yang ikut aliran sungai sekarang bisa dimanfaatkan untuk co-firing ya, energi bisa dikumpulin lagi, dibakar sebagai bahan dicampur dengan batu bara. Saat ini populasi elang Jawa yang ada di wilayah Jawa sendiri sudah semakin sedikit, yakni hanya sekitar 30-an pasang saja. Aksi ini merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PLN Indonesia Power yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kami sudah melakukan inventarisasi ya, melakukan survei juga tahun lalu, diindikasikan ada sekitar 34 pasang elang Jawa yang ada di sini, di luar dari elang-elang yang lain. Dengan adanya kegiatan pelepas liaran satwa dilindungi ini, diharapkan mampu mengontrol populasi satwa langka serta dapat menjaga kelestariannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mengurangi polusi udara, sebuah prototipe mobil listrik dikembangkan di Depok. Mobil konversi dari bensin menjadi listrik ini memiliki kecepatan maksimum 45 km per jam dan dapat menempuh jarak hingga 100 km dengan 1 kali pengisian daya. Inilah UGE, sebuah mobil konversi prototipe yang dibuat oleh mahasiswa dan dosen Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat. Mobil buatan Jepang tahun 90-an ini awalnya bermesin yang berbahan bakar bensin, yang kini dirubah ke listrik. Meski masih prototipe, mobil ini memiliki kecepatan 45 km per jam dan dapat menempuh jarak hingga 100 km. Diperlukan sekitar 8 jam pengisian daya dari kosong hingga penuh, dan mobil ini sudah dapat diisi daya di SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Mengkonversikan semua yang ada itu dengan ke arah energi listrik. Mungkin juga nantinya bisa lagi listriknya itu berasal dari matahari dan lain sebagainya. Saya kira ini baru pembuka saja. Tapi kalau listrik itu terbarukan kan dari arah mana saja. Kira-kira demikian. Jadi berangkat dari kepedulian karena kondisi energi kita harus mencari mana yang baru dan terbarukan, dan kemudian juga memakai yang keseharian kita untuk mulai memanfaatkannya. Riset ini dinilai menjadi sebuah langkah maju dalam mendukung transportasi masa depan, serta menjadikan inovasi ramah lingkungan di dunia otomotif. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.